Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sekarang saya sudah berada di SMK Negeri 7 Saralangun. Alhamdulillah, pada saat hari ini saya berhadapan dengan kepala sekolah saya sendiri, yaitu Bu Supriyana. Sekarang memenuhi kebutuhan di modul 3.1, yaitu wawancara masalah tentang etika terhadap siswa. Saya adalah Abel, yaitu calon guru penggerak angkatan 10. Sampai sekarang ini alhamdulillah dalam keadaan sehat untuk melaksanakan tugas calon guru penggerak. Baik, Bu, apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat Pak Abel. Alhamdulillah sehat ya. Gimana kabarnya selama ini dalam pimpinan sekolah kita, Bu? Ya lumayan Pak Abel, lumayan tugas sebagai pimpinan itu kalau dibilang berat Pak Abel, tapi harus kita jalani. Jalani, Bu ya. Baik, sekolah kita ini jumlah siswanya itu berkisaran 300 ke atas. Dan kemudian dalam tingkah laku siswa kita dalam kehidupan sehari-hari, Bu ya, tentu semuanya perilakunya unik, tidak semuanya sesuai dengan apa yang kita tujukan dalam proses pembelajaran. Salah satunya yaitu adalah ada yang berhubungan dengan etika, Bu ya. Dalam etika terhadap siswa tentu ada permasalahan tentang keadilan. Satu sisi kita menegak keadilan, di satu sisi itu bertentangan dengan hati nurani kita. Itu yang dikatakan etika dalam moral. Selama ini adakah etika yang terjadi dalam sekolah kita tersebut, Bu? Dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang berkenaan dengan etika siswa. Banyak Pak Abel. Kalau yang kejadian masalah itu banyak yang terjadi di sekolah kita. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya Pak Abel. Cara kita menyikapinya, kemudian cara kita mengidentifikasi seperti apa permasalahan kasus-kasus etika yang terjadi. Gimana dilema etika Ibu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Apakah perlu musyawarah atau Ibu ngambil potong sendiri, Bu? Gimana? Kalau saya Pak Abel dari awal saya laksanakan selaku saya pimpinan itu saya tidak pernah mengambil keputusan sendiri. Saya akan melibatkan berjenjang Pak Abel, mulai dari bawah. Misalnya kasus yang terjadi pada siswa, pasti yang pertama yang akan kita cari adalah guru mata pelajarannya. Ini kenapa siswa seperti ini? Mulai dari guru mata pelajaran, naik ke wali kelasnya, kemudian naik ke guru BK, ke wakil kesiswaan, baru terakhirnya saya kasusnya itu naik. Namun di jenjang-jenjang bawah itu saya sudah mengikuti kasusnya seperti apa. Nah, kemudian saya akan mengambil keputusan secara bersama-sama dengan pihak yang terkait. Jadi mulai dari bawah dari kasus tersebut, ya naik secara berjenjang dan akhirnya nanti Ibu dalam mengambil keputusan sesuai dengan rekomendasi dari ya. Jadi prosedurnya. Kemudian itu juga merupakan langkah prosedur dalam pengambilan keputusan musyawarah, baik itu dari waka, Bu ya, wakil kepala sekolah, dan kemudian dewan guru, BK. Dalam pengambilan keputusan tersebut, adakah apa yang dianggap efektif dalam pengambilan yang Ibu tetapkan, yang efektif? Yang paling efektif adalah bermusyawarah. Jangan mengambil keputusan sendiri. Itu yang paling efektif. Jelas komunikasi antara wakil kepala sekolah dan majelis guru dan kemudian pihak terkait, dan juga mungkin berkolaborasi dengan orang tua. Orang tua. Pertama orang tuanya pasti udah kita panggil dulu gitu kan. Jadi orang tua tahu kasus anaknya itu seperti apa. Nah, kemudian kita selesaikan, selagi bisa selesai di jenjang bawah, orang kita selesai gitu kan. Tapi kalau enggak, kita akan naikkan ke jenjang. Kalau dia udah
sampai di saya, berarti kan kasusnya tuh udah lumayan tinggi ya, udah lumayan mungkin di situ memang, tapi tetap kita harus melihat apakah siswa ini masuk ke dalam ranah pembinaan ataukah memang sudah harus kita kembalikan. Kemudian selanjutnya Bu, dalam kasus tersebut mungkin dalam pengambilan keputusan ada tantangan yang bersifat apalah jadi pedoman bagi ibu untuk mengambil keputusan, misalkan siswa itu kurangnya peduli terhadap pendidikan misalkan, atau orang tua kurang peduli terhadap peserta didik atau anaknya Bu, untuk jadi pedoman pengambilan keputusan itu. Iya, tantangan pasti banyak Pak Abel, tantangan untuk mengambil keputusan ini pasti banyak. Yang pertama, kita mengambil keputusan berdasarkan musyawarah di sekolah. Kemudian itu dari kasus-kasus yang kita ambil dari bawah berjenjang ke atas. Tetapi terkadang orang tua mereka menganggap bahwa anaknya ini baik lah, seperti itu kan, anaknya ini baik. Tapi ternyata di sekolah kita anaknya perilakunya tidak sesuai dengan apa yang kita tidak sesuai dengan aturan yang sudah kita buat di sekolah gitu kan. Nah, tantangannya seperti itu. Itu tantangan yang pertama adalah ketika orang tua tidak terima Pak Abel. Kemudian dengan keputusan kita ya Pak Abel. Kemudian yang kedua, ketika di dalam sekolah ini ketika ada pihak-pihak atau guru-guru di sini yang memang tidak setuju juga dengan keputusan kita. Ada kan yang pro dan yang kontra dengan kita, dengan keputusan yang kita ambil. Nah, karena mungkin ada ponaannya di sini, ada adiknya, ada cucunya di sini. Nah, mungkin mereka akan kontra dengan apa yang kita ambil gitu kan, sehingga ini nanti akan menyebar luas di luar. Nah, itu mungkin salah satu tantangan yang paling besar dalam mengambil keputusan. Apapun keputusan yang ada di sekolah, itu memang harus kita pikirkan sampai keluar luarnya. Jadi ada faktor dari internal dalam sekolah dan juga faktor dari luar, dengan mengingatkan pertimbangan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dari siswa kita yang melanggar di 5 STK yang mengejar darah kita, ada terjadwal atau seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau setiap ada keputusan langsung kita eksekusi. Kalau terjadwal saya tidak Abel, tetapi saya itu sesuai dengan kondisinya saja. Misalnya kasusnya terjadi, ya berarti kita memang harus duduk rembuk seperti itu Pak Abel. Karena kalau terjadwal kita belum tahu apakah di jadwal yang sudah kita tentukan nanti ada kasus, ataukah sebelum jadwal itu ada kasus gitu kan. Nah, makanya itu situasional saja Pak Abel. Kemudian dari keputusan yang Ibu ambil itu, mungkin ada faktor-faktor pertimbangan dari Ibu akan mempermudah dalam keputusan mengambil keputusan tersebut. Misalkan Ibu mengumpulkan waka terlebih dahulu, setelah wakil kepala sekolah mungkin dewan guru, dan kemudian setelah dewan guru keputusannya mungkin Ibu panggil kedua orang tua atau salah seorang kedua orang tua kita masalah tersebut. Ya. Salah satu faktornya, apakah seperti itu? Ya, pastinya ketika kita menghadapi masalah seperti itu, memang kita harus banyak bertanya kepada orang banyak gitu kan. Jadi, sehingga kita punya banyak banyak ide, banyak solusi yang kita dapat dari orang-orang sekitar kita, baik itu dari waka maupun guru-guru dan lain sebagainya. Nah, itu nanti baru kita sesuaikan dan kita putuskan secara bersama-sama. Baik, yang terakhir Bu, mungkin dalam pengambilan keputusan yang sudah diputuskan secara bersama, mungkin ada tak hal pelajaran yang dipetik dari keputusan tersebut? Banyak, kalau yang bisa kita petik itu banyak, karena sebuah keputusan itu yang kita ambil pastinya kita ingin benar kan, tetapi terkadang banyak yang merasa itu tidak benar, itu pro kontra tadi. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita petik, yang bisa kita petik, saya maupun Pak Habel nanti ketika jadi pemimpin,
yang harus kita lakukan dalam pengambilan keputusan itu adalah jangan tinggalkan musyawarah. Jadi semua keputusan itu harus melalui musyawarah. Baik, mungkin itu Bu dari hasil wawancara, mungkin dari obrolan kita dari tadi, dari awal sampai terakhir, saya dapat mengambil kesimpulan dalam mengatasi dilematika siswa ini. Yang pertama, kita harus berpihak kepada murid, dan kemudian dalam keputusan tersebut kita tidak membebankan instansi sekolah atau kita Bu, dan kemudian kita juga memikirkan pendidikan peserta didik untuk meraihkan cita-citanya untuk masa depan. Baik Bu, mungkin itu saya ucapkan terima kasih yang telah menyediakan menyempatkan waktu wawancara pada siang hari ini. Sekali lagi saya tutup bila budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.